10 tahun lalu, aku dibuang orang tuaku, dikhianati tunanganku. 10 tahun kemudian, aku kembali dengan segudang kemampuan. Aku akan bikin keluarga Ding hancur lebur. Anak durhaka, apa kau masih punya hati nurani? Xiao Hui sekarang masih belum jelas hidup atau mati. Tega-teganya kau diam saja melihat orang sekarat. Ayah, aku anak kandungmu. Kenapa ayah menukarku dengan anak angkat? Kakak Ding Jun. Aku mohon, selamatkan Xiao Hui. Mental Xiao Hui itu lemah, dia nggak akan kuat. Kau gantikan saja dia. Nanti setelah kami tebus kau pulang. Kita langsung menikah, ya? Atas dasar apa? Aku anak kandung, dia cuma anak angkat. Kalian pantas jadi orang tua? Jun Er. Jangan paksa aku. Bawa dia ke sana. Ingat baik-baik. Jangan sampai ninggalin jejak sedikit pun. Nggak nyangka, dia ternyata jenius biliar yang satu di antara sejuta. Sebelumnya kupikir akan dikurung seumur hidup. Tapi sekarang, semua kemampuanku akhirnya punya penerus juga. Anak muda, siapa namamu? Ding Jun. Nama yang bagus. Mulai sekarang, aku adalah Shifumu. Aku akan mewariskan seluruh teknik biliarku padamu. Setelah keluar, perbaiki dunia biliar. Mari, kita angkat gelas bersama-sama. Mendoakan putraku Xiao Hui, ulang tahun yang bahagia. Xiao Hui, Mama doakan kau selalu sehat dan bahagia. Xiao Hui, selamat ulang tahun. Ayo. Ayo. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah. Xiao Hui, ini hadiah dari Ayah untukmu. Terima kasih, Ayah Ibu. Xiao Hui sampai di sini. Semua berkat didikan dan dukungan kalian. Anak bodoh bicara apa? Kamu adalah milik keluarga Ding. Jenius biliar abad ini. Kebanggaan kami. Jauh lebih hebat dari kakakmu yang mati di luar negeri itu. Benar, Xiao Hui. Dengan adanya kamu, keluarga Ding punya harapan untuk naik lagi menjadi dinasti biliar nomor 1 kota Haicheng. Xiao Hui, setelah ulang tahunmu selesai, kita akan urus persiapan pernikahannya. Ayo, kita potong kuenya. Xiao Hui! Xiao Hui! Xiao Hui! Kamu kenapa? Aku gatal sekali. Aku tidak bisa bernapas. Xiao Hui, kamu kenapa? Xiao Hui, dokter! Cepat panggil dokter! Siapa yang mengirim kue ini? Tidak tahu apa kalau Xiao Hui alergi stroberi. Aku yang kirim. Ding Jun, kok kamu masih hidup? Kak Ding Jun. Ayah, Ibu. Ruo 11. Aku baru saja kembali dari neraka. Apa kalian tidak menyambutku? Juner, kamu pulang. Syukurlah. Tapi, tak ada kamar kosong. Malam ini, relakan dulu ya. Kamu tinggal di kolong tangga dulu. Besok, Ibu akan kosongkan kamar untukmu, ya? Ibu, aku kembali hari ini cuma untuk satu hal. Kenapa kalian menyerahkanku pada penculik? Dan kenapa kalian tidak menebusku kembali? Juner, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Kami juga terpaksa. Kamu itu tidak bisa main biliar. Sementara Xiao Hui adalah harapan keluarga Ding. Mana mungkin kami bisa membiarkan dia celaka? Kak, setelah kamu pergi dulu, kondisi keuangan keluarga sedang sulit. Kalau kami keluarkan uang tebusan, keluarga Ding pasti bangkrut. Ayah dan ibu juga terpaksa mengambil keputusan ini. Kalau kamu mau menyalahkan, salahkan aku saja. Jangan campuri urusan anak kandung. Pergi. Ding Jun, berani-beraninya kau.
Yah, jangan salahkan Kak Dingjun. Kalau memukulku bisa membuat kakak lega, aku rela dipukul. Kamu itu terlalu baik. Sini ibu lihat. Aduh, sampai merah begini bekasnya. Dingjun, kau ini. Kenapa kau setega itu? Dia itu adikmu. Apakah aku punya hubungan darah sedikit saja dengannya? Dingjun, aku perintahkan kau. Minta maaf pada Xiao Hui dan berlutut. Sampai Xiao Hui memaafkanmu. Kau tidak boleh bangun. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kau. Kalau kau tidak berlutut, akan kuhajar kau sampai mati hari ini. Ayah, ini hari pertama putramu pulang. Kau mau memukulku? Aku tidak punya anak durhaka sepertimu. Hari ini akan kuhabisi kau. Baiklah, kalau kau memang mau memukul. Ku beri kesempatan. Anak durhaka, untung kau tahu diri. Kau harus tahu. Aku, Ding Sanshi, tetap ayahmu. Aku bisa memukulmu sesuka hatiku. Apa yang mau kau lakukan? Hah? Ayah, ini panggilan terakhirku untukmu. Cambukan ini, sebagai balas budi karena telah membesarkanku. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apapun lagi. Kak, lancang sekali bicara begitu pada ayah. Cepat minta maaf. Ibu, dia memukulku lagi. Baru lihat pria licik sepertimu. Menjijikan. Beraninya kau memukul Xiao Hui lagi. Dasar brengsek. Dingjun, aku usir kau dari rumah ini. Mengusirku? Baiklah. Biar ku beritahu kalian. Bukan kalian yang mengusirku. Tapi kalian tidak layak menjadi orang tuaku. Kau. Aduh. Kau mau membunuh ayahmu sendiri? Ayah? Aku tidak punya ayah yang tidak tahu malu sepertimu. Mulai hari ini, aku, Dingjun, putus hubungan dengan keluarga Ding. Ini bunga hutang kalian padaku. Kalau mau lapor polisi, silakan saja. Kau. Sansi, kau biarkan saja dia. Bikin rusuh ulang tahun Xiao Hui. Rampas barang lalu pergi begitu saja. Terus maunya apa? Dulu, kitalah yang menyerahkan dia. Langsung ke penculik itu. Kalau ini diusut, kita juga gak bisa lepas tangan. Lagi pula, jangan lupa. Masalah gelanggang biliar itu. Bocah keparat. Kalau tahu begini jadinya. Harusnya dulu langsung kucekik mati saja dia. Sudah, lupakan. Dia gak punya ijazah, gak punya latar belakang keluarga. Sudah takdirnya gak akan bisa jadi apa-apa. Beda dengan Xiao Hui kita. Guru, katanya giok ini adalah tanda pengenal anak-anakmu. Suruh aku mencarinya begitu tiba di negara asal, dan merawat mereka. Aku, Dingjun, pantang mengingkari pesan terakhirmu, Guru. Tak kusangka, keluarga guru ternyata hidup sengsara begini. Ayah, maafkan aku. Aku minta maaf. Aku janji, gak akan main biliar lagi. Hentikan. Siapa kau? Lepaskan aku. Aku Dingjun, murid ayahmu. Murid? Ini tanda pengenal dari guruku. Guru. Ayahku, bagaimana kabarnya?
Aku juga tidak tahu. Demi melindungiku, guru terpaksa bersembunyi ke luar negeri. Ayah. Semua ini salahku. Salahku karena tidak berguna. Kalau bukan karena aku, adikku, dia tidak akan diculik. Adikmu diculik oleh siapa? Liu Yuyan. Bos gelanggang biliar gelap itu. Aku cari uang untuk biaya obat adikku. Dengan main biliar di sana. Hasilnya, semua uangku ludes. Adikku pun jadi jaminan untuknya. Gelanggang biliar gelap? Antar aku ke sana. Junge, tempatnya ini. Xia Otong. Junge. Junge, kau kenal adikku? Dulu di panti asuhan, dia satu-satunya teman bermainku. Kak, pergilah. Jangan main judi biliar, tidak ada untungnya. Aku sudah divonis sakit parah, hidupku tinggal menghitung hari. Junge, kau baru saja kembali. Jangan hancurkan masa depanmu demi aku. Kak, cepat bawa Junge pergi. Penyakitku ini, berapapun biayanya, tidak akan sembuh. Jangan pedulikan aku. Xia Otong. Diam, jangan bicara lagi. Kakak yang sudah mengecewakanmu. Xia Otong, tenanglah di sini dulu. Nanti aku akan bawa kau pergi. Sekarang, kita bisa mulai. Dibawa ke sini oleh anak ingusan Yoyan. Pasti seekor domba gemuk lagi. Wah, tampan. Gadis ini temanmu? Mau tebus orang? Kau bos di sini? Sudah ya. Tampan, ini arena biliar. Semua harus diselesaikan dengan stik biliar. Aturan penebusan. Sudah kusampaikan pada Yoyan. Menang 10 ronde, orangnya bebas. Jadi, kau memaksaku untuk bermain? Kau akan menyesal melihatku bermain. Menyesal? Tampan, kau terlihat muda. Tapi omonganmu besar sekali. Bagaimana kalau kakak perempuan ini yang menemanimu bermain? Tuan, apa yang akan kau pertaruhkan untuk melawan Kak Liu? Aku tak bawa uang tunai. Mobil ini, jaminannya. Mobil ini kan harganya jutaan. Berapa? Sepertinya hari ini kita akan menyembelih domba gemuk besar. Orang tampan memang royal. Range Rover, harga pasaran 2 juta. Tapi aturan di sini, jaminan dipotong setengah. Hanya bisa 1 juta. Setuju? Terserah. Barang keluarga Ding juga, lihat pun muak. Tuan muda royal. Mau main apa? Bola 9, snooker, 8 bol, atau karambol? Di sini semua ada. Kemarin adikku kalah di 8 bol. Hari ini aku main 8 bol. Baik, 8 bol. Siapkan bolanya. Silakan. Aturan 8 bol, masing-masing pemain masukin 7 bola warna mereka. Lalu masukkan bola 8, menang. Kalau foul kena bola 8. Atau bola 8-nya ikut nyangkut duluan, langsung kalah. Gila, menang 6 ronde berturut-turut. Cari tahu siapa dia. Berani hancurin lapak gue. Siap. Kayaknya harus panggil orang nih. Bos Liu, gue bilang sekali lagi. Kalau lo lepas orangnya, semua duit kemenangan ini gue balikin. Utang saudara gue juga gue lunasin. Judi biliar ini racun. Gue dari awal gak suka judi. Aturan tetap aturan. Sejak lapak gue buka, belum pernah ada yang bisa menang 10 ronde berturut-turut. Kalau gitu, gue jadi orang pertama. Ayo lanjut. Ketemu bos. Dia Ding Jun, anak sulung keluarga Ding. Keluarga Ding memang berani. Sampaikan ini ke keluarga Ding. Bilang, Bilang apa? Ding Jun main ke lapaknya Liu Yuyan. Dia udah gila. ada apa? Ding Jun udah menang 3 ronde, selalu bersihin meja. Liu Yuyan nanya, apa kita sengaja cari ribut? Aduh, ini sih. Wah, di belakang Liu Yuyan ada petinggi besar.
Kakak terus begini, keluarga hancur. Aku kesana buat stop dia. Aku temani, aman. Bos Liu, gue udah menang 6 ronde nih. Tinggal 4 ronde lagi, gue bawa pulang orang. Lo masih mau buang-buang waktu di sini? Bos, kalau beneran dia menang 10 ronde, kita bakal malu banget. Gimana kalau kita lepas aja orangnya? Bos Liu, tawaran gue tadi masih berlaku. Asalkan lo lepas orangnya. Chipnya gue balikin semua. Kak Dingjun, udahan mainnya. Ini bukan tempat buat nebus orang. Tolong berhenti, Kak. Kak, kita gak bisa cari masalah sama Liu Yuyan. Lo menang sih puas, tapi keluarga Ding yang bakal hancur. Terus hubungannya sama gue apa? Bukan anggota lagi, tak peduli. Kok lo tega banget sih? Ding Jun itu udah mati 10 tahun lalu. Mati pas hari itu, saat kalian serahin gue ke penculik. Lo yang pilih jalan itu, jagoan. Aku salah, pukul aku. Tapi jangan bikin susah keluarga Ding. Dingjun, lo pikirin baik-baik. Kalau lo berhenti sekarang, aku bisa minta om dan tante maafin lo. Nanti lo tetap jadi tuan muda keluarga Ding. Tapi ingat, mereka cuma babu. Kau mau putus hubungan dengan keluarga Ding demi mereka? Diam kau. Demi mereka, aku rela. Kamu? Bos Liu, lanjutkan judi atau lepas orang? Sengaja ingin mempermalukanku. Ayah, kami duluan. Tunggu, setelah kalian pergi ke sana. Kalau Ding Jun, pria itu, tidak mau mendengarkan nasihat. Kalian berdua langsung bikin dia jatuh miskin. Anggap saja ini untuk menebus kesalahan pada Liu Yuyan. Belakangan ini polisi sedang gencar memberantas sarang biliar gelap. Bagaimana kalau kita bertindak dan dilacak? Sudahlah, ini masih lebih baik daripada bikin Liu Yuyan marah. Bagus juga, pakai saja tangan Liu Yuyan untuk menghabisi Ding Jun. Bang Jun, sudahi saja. Ruosi, karena kakak mau main. Baiklah kita temani langsung dia bermain. Bos Liu, jangan marah, kakakku baru pulang. Otaknya masih belum waras. Biarkan kami menemaninya. Dia mau tebus orang? Tahan dia di sini, jadikan budak biliar. Anggap saja ini permintaan maaf dari keluarga Ding. Kalian bisa membuatnya kalah? Tentu saja. Saksikan baik-baik. Baik, selesaikan sendiri jika gagal. Jangan salahkan aku kalau nanti bertindak kasar. Bos Liu, tidak jadi main? Bukannya aku memberimu dan saudaramu, juga mantan tunanganmu, sedikit ruang untuk bicara dan perbaiki hubungan? Berhentilah sekarang, semuanya masih bisa diselamatkan. Buang-buang waktu. Kalau mau main, ambil stick. Ruosi, jangan cegah, karena kakak mau main. Kita temani saja dia. Tapi aku ingatkan baik-baik, kakak. Kau hanya punya 2 jam. Dalam 2 jam, perempuan ini akan dipotong-potong bagian tubuhnya. Meski menang 100 ronde, kau takkan selamatkan dia. Bang Jun, cepat pergi. Judi biliar tidak akan berakhir baik. Bang Jun, waktu kita tinggal sedikit. Kita baru menang 6 ronde. Masih harus menang 4 ronde lagi untuk menebus orang. 2 jam, lebih dari cukup. Ding Xiaohui, kau lihat baik-baik. Aku sudah menang 10 juta chip sekarang. Kalian berdua, punya uang untuk ikut main? Tentu saja. Xiao Hui, di rumah mana ada uang tunai lagi? Belakangan ini situasi sedang ketat, uang lebihnya. Sudah habis semua buat pestamu. Ini mobil baru dikasih mamaku. Dan apartemen 150 meter. Cukup? Xiao Hui, kau ini. Benar. Aku all in. Ding Jun besar di panti asuhan. Lalu diculik ke luar negeri, mana pernah pegang biliar? Lihat saja tadi, gayanya jelas banget amatiran. Dia cuma hoki doang bisa menang. Pecundang ya tetap pecundang, sebelum jatuh miskin. Gak bakal sadar diri. Mana aku tahu kau bisa pegang omongan? Iya, omong kosong doang, bilang mau jamin mobil rumah. Siapa yang percaya? Barangnya sudah di sini. Kita main 1 ronde lagi, kalau aku benar-benar kalah. Langsung kuberikan padamu, beres kan? Janji manis mulut doang sudah terlalu sering kudengar. Ada kan? Kak, kenapa keras kepala banget sih? Aku ini adikmu. Gini aja, aku jamin pakai nama keluarga Ding Haicheng. Cukup kan? Kak, kau ini mau menjebakku ke jalan buntu ya? Ding Jun, kita ini keluarga. Gak perlu kejam banget, kan? Oh, sekarang kalian tahu rasanya dijebak ke jalan buntu? Waktu kalian serahkan aku ke penculik dulu. Tahu gak putusannya aku? Sudah, gak usah banyak omong. Kalau mau main lagi, tanda tangan kontrak, jamin aset kalian. Sudahlah, ngomong banyak, kalau kau mau buktikan diri. Tanda tangan kontrak aja kelar, ribet amat sih. Urusan kami, apa urusannya sama kau? Sudah, Xiao Hui. Aku setuju. Gadai mobil, rumah, tanda tangan kontrak. Puas? Kalau kau gak mau main, tinggalkan chip taruhanmu, lalu pergi.
Tanda tangan? Siapa takut? Hari ini gue ladenin lo sampai habis. Ding Jun. Udah tanda tangan, udah dicap jempol. Sekarang bisa mulai, kan? Ayo. Akhirnya kena juga umpannya. Dua penjudi yang panik, sampai pertaruhkan seluruh harta benda. Main taruhan di jurang, berharap balik modal. Sayang, kalian salah pilih lawan. Safetnya sukses. Bola ini, dewa pun mustahil bisa lolos. Siapa bilang gue nggak bisa lolos dari jebakan ini? Sodokan dewa. Langsung masuk. Hei, rumah dan mobilmu kuterima. Jangan sedih. Ini, mana mungkin? Di mana lo belajar biliar? Xiao Hui, berhenti. Jangan lanjutin. Ding Jun yang sekarang nggak sederhana. Kita ngaku kalah aja. Ngaku kalah? Kamu suruh aku. Mau kalah sama gelandangan puluhan tahun? Ruo 11. Maaf, tadi aku terlalu emosi. Tapi kita nggak boleh nyerah sekarang. Kalau aku nyerah sekarang, keluarga Ding bisa hancur lebur. Makanya aku gak tunda meja ini. Masih ada duit, bocah? Kalau nggak punya duit, minggat lu dari meja ini. Aku, Ding Xiaohui. Bintang biliar Hai Cheng kalah telak sekali giliran? Ini benar-benar penghinaan besar. Ini nggak boleh bocor sama sekali. Malam ini, aku harus menang. Bos Liu, pinjam uang mau main lagi. Xiao Hui, kamu kan bintang barunya dunia biliar Hai Cheng. Mana bisa nyerah gitu aja? Pria itu benar-benar pikir dia siapa? Tapi gini juga bagus. Ini kesempatan buat meras dia. Sampai tetes darah terakhir. Nih, di dalam kartu ini ada 5 juta. Silakan main sepuasnya. Tapi sesuai aturan, ya pinjam 9, kembali 13. Kalau kamu gagal bayar, kamu kan tahu sendiri akibatnya. Tentu saja, keluarga Ding kami tidak akan berutang padamu. Perempuan ini sungguh kejam. Tunggu sampai aku kalahkan si Ding Jun itu. Jadi raja biliar sejati kota Hai Cheng. Saat itu, aku pasti akan banting kamu, perempuan ini, ke atas ranjang. Ding Xiaohui, kau benar-benar pantang menyerah sebelum kejepit. Ya, coba lihat saja. Bagaimana cara menghabiskan seluruh uang simpanan hidup Ding Sanchi? Sampai habis semua. Kak, tega sekali bicara begitu pada ayah. Ya aku beritahu, kamu kan cuma menang satu babak. Permainan ini baru saja dimulai. Kalau begitu, mulai saja. Tapi, kenapa rasanya ini? Seperti awal dari keputusasaanmu. Tenanglah sebentar. Untuk babak ini, biarkan aku yang main. Ruo 11, apa yang kamu katakan? Mana mungkin kamu bisa melawannya? Memang aku bukan lawannya. Tapi aku harus menyadarkannya. Ding Jun, lihat baik-baik. Hari ini aku akan membuatmu ingat, apa itu hati ke hati. Ada apa ini? Mulai main sandiwara cinta yang menyedihkan? Posisinya ini terlalu licik, gila. Setiap pukulan benar-benar memblokir langkah selanjutnya. Ini bukan sekadar defense biasa. Dia memakai gaya menyerang untuk memaksa lawan masuk ke jalan buntu. Bukan cuma susah dilepaskan. Pertahanan penuh, salah sedikit langsung kasih poin. Ding Jun, apa kau kira kau bisa membidik bola ini? Posisi bola sulit. Bola putih terhalang total. Tidak ada satu garis lurus pun yang bisa ditembak. Kecuali main 3 bantal dengan spin, baru bisa kena. Kalau tidak, pasti meleset 100%. Kakak lihat? Ini yang disebut teknik blokade hati ke hati. Kau pasti bingung mau pukul yang mana kan? Mustahil dibidik. Pulang saja. Ini bukan tempatmu. Bola ini lumayan menarik. Pertahanan ini kejam sekali. Bola putihnya dijepit pas di tengah. Semua bola warna mati total terhalang. Ini dia blokade hati ke hati yang legendaris itu. Jarak bola putih ke target 2 kali meja. Semua sudut ditutup rapat. Bahkan pemain proto pun kalau datang, juga cuma bisa pasrah andalkan hoki. Hati ke hati? Menarik. Tapi seorang penakluk sejati tidak akan pernah terpengaruh oleh gangguan luar apapun. Cuma trik konyol begitu beraninya dipamerkan di depanku. Dia pakai jurus gesekan ekstrim plus spin balik. Dia bukan hanya lolos, tapi sudah siap. Serangan sempurna. Kontrol presisi begini. Juara top 10 dunia pun harus kalah. Ini bukan sekadar escape. Ini mempermalukan lawan pakai seni biliar. Bagaimana mungkin? Di hadapan kekuatan absolut, semua trik licik itu sia-sia belaka.
Kalah lagi? Kok bisa begini? Bagaimana ini? Rupanya jurus hati ke hati MU itu cuma sampah. Bos Liu, bolehkah aku pinjam uang lagi? Aku tidak mau kalah dari dia. Ding Xiaohui, kau sudah kalah 2 set. Uang 5 juta juga sudah habis. Aku, Liu, ini seorang pebisnis. Bukan dermawan. Ruosi, bukankah kau bilang keluarga Ding itu tidak sederhana? Sekarang arus kas keluarga kami sedikit tersendat sementara. Bisakah kau jaminkan saja dulu aset keluarga Li untuk pinjaman? Tolong aku. Kalau menang, bayar 2 kali lipat. Ding Xiaohui, akhirnya kau tunjukkan juga sifat aslimu yang sebenarnya. Demi menang, bahkan orang terdekat pun tega kau jual. Bagus. Aku ingin lihat, seberapa hina lagi kau bisa jatuh. Ruosi, aku mohon padamu. Kalau kau tidak membantuku, aku habis. Kau janji tak akan diam, kan? Iya kan, Ruosi? Ruosi. Ruosi. Kumohon, Ruosi. Sudah, tenang. Bos Liu, aku jamin seluruh aset keluarga Li. Pinjami aku 10 juta lagi. Ding Xiaohui, gila kamu ya? Cuma gara-gara kamu batuk 2 kali. Dia langsung pertaruhkan seluruh silsilah keluarganya di meja. Sekalian saja bawa kuburan leluhurmu ke sini. Bos Liu, Nona Li, setahuku. Sekarang keluarga Li sudah terlilit hutang segunung. Mau pinjam 10 juta? Kayaknya kredibilitasmu belum cukup. Harusnya tadi ku seret om dan tante sekalian ke sini. Kita berempat pasti bisa kumpul 20 juta. Xiao Tong, sudah beres. Uang mereka sudah habis. Kita bisa segera pulang. Aku sudah duga, Kak Jun pasti bisa. Bos Liu, lawanmu tak punya modal lagi. Uang kemenangan tidak akan kuambil sepeser pun. Orangnya, aku bawa pergi. Kamu ini aneh sekali. Biliarmu sebagus ini, tapi kamu malah benci judi biliar. Urusan keluarga Ding kurus pelan. Bawa pergi. Kamu tidak apa-apa? Kak Jun, kita bawa Xiao Tong pulang saja. Ya. Kak Jun, terima kasih. Ayo, keluarga Ding belum kalah. Urusan ini akan aku yang selesaikan. Ruosi itu calon menantu keluarga Ding. Kenapa tak bilang? Ini uangnya. Keluarga Ding kita mungkin sedang jatuh, tapi jual gembel sekalipun. Kami masih bisa keluarkan 60 juta ini. Bos Liu, all in. Likuidasi semua aset. Dinilai seharga 60 juta. Ding Jun, sejak hari kau mengkhianati keluarga Ding, aku sudah tahu, cepat atau lambat, kau akan naik ke meja biliar. Andai tahu begini, ku cekik kau saat lahir. Biar tidak mempermalukan keluarga Ding hari ini. 60 juta ini, sudah seperti celana dalam keluarga Ding. Kami berempat akan membuat jebakan, tak mungkin membiarkanmu menang. Dia itu darah dagingku, berapa kemampuannya, aku paling tahu. Seorang pemula biliar, hari ini pasti kalah. Kakak tak belajar teknik biliar, mana bisa menang? Kak Luo 11, jangan lunak. Buat dia kalah, hanya itu cara keluarga Ding bertahan. Seberapa kuat sih formasi 4 orang mereka itu? Ada pepatah di dunia biliar gelap. 4 anggota keluarga Ding, para dewa pun tak bisa berkutik. Kecuali sang raja biliar, Yo F. Aran, turun langsung. Kalau tidak akan ada yang bisa memecahkannya. Kalian maju semua, biar ku tagih sekalian. Break. Baik, biar aku duluan. Sodokan pasti kena bola warna dulu. Pelanggaran. Ini, perangkap induk. Jurus mematikan legendaris yang hilang selama 20 tahun. Jurus ini kejam sekali. Bola putihnya terkunci rapat oleh bola warna. Bahkan tidak ada sudut untuk melakukan jump shot. Jalan buntu total. Bagaimana ini, Kak Jun? Kena 1 bola saja sudah verbal lawan. Ding Jun, sekarang rasakan apa itu putus asa. Kemanapun kau sodok, pasti akan kena bolaku. Pelanggaran. Ding Jun, saranku, jangan meronta lagi. Ayo mengaku kalah saja. Keluarga Ding adalah dinasti biliar ternama, tentu bukan. Nama tanpa arti. Kak, jangan salahkan adik. Kau, yang tumbuh besar di panti asuhan. Berani sekali menghina ayah berulang kali. Benar-benar tidak tahu diri. Perangkap induk. 20 tahun lalu, sudah ada yang menggunakan jurus ini. Inikah yang kalian banggakan di depanku? Apa maunya? Celah itu terlalu sempit. Nggak cuma itu, meskipun dia bisa ngelewatin celah itu.
harus lewati 2 bola dulu. Kemungkinan keberhasilannya itu di bawah 1%. Dia benar-benar penjudi gila. Ada pepatah lama yang bilang, nggak ada yang lebih ngerti anak selain ibunya. Ding Jun, kayaknya kamu sampai di sini aja deh. Akulah salah di depan ibu. Ibu masih bisa mempertimbangkan untuk melepasmu. Kalau enggak, Iya, Kak. Cepetan minta maaf ke ibu. Terus berlutut minta ampun ke ayah. Selesai deh. Anak durhaka. Berani main? Pasti foul. Foul? Di kamus gue, nggak ada tuh kata foul. Jump shot. Itu jump shot dengan backspin. Vertical jump. Si Bos Jun emang jago. ini mustahil. Chen Mei, teknik jebakanmu itu di mata gue cuma permainan anak kecil doang. Chen Mei, lo pikir lo udah yakin menang? Gue, Ding Jun, bukanlah si Ding Jun yang dulu. Yang bisa seenaknya diinjak-injak. Ding Jun, kamu memang sudah kalahkan ibumu. Tapi bukan berarti kamu bisa mengalahkanku. Hari ini, akan ayah tunjukkan padamu. Apa itu teknik biliar keluarga Ding yang sesungguhnya? Ya ampun, ini benar-benar pertarungan para dewa. Ayah dan anak keluarga Ding benar-benar sesuai reputasi. Kamu ini berniat menjebakku ya? Ding Jun, dengan bola seperti ini. Mau bagaimana lagi kau main? Bola 8ku sumbat mati. Bola putih, di mulut lubang. Meski permainanmu sehebat apapun, tetap aja ada dalam genggamanku. Jangan lupa, aku ini tetap ayahmu. Kak, cepat ngaku kalah aja. Ini jurus pamungkas ayah. Ding Sanshi, mainan kayak gini doang mau ngalahin gue? Lo pikir gue itu cupu? Teknik biliar macam apa ini? Ding Sanshi, teknik biliar keluarga Ding yang itu di hadapanku cuma permainan anak kecil, tidak ada apa-apanya. Kalah semua. Bagaimana mungkin? Dia itu sampah biliar. Kenapa tiba-tiba jadi sehebat ini? Kak, aku salah. Selamat, Tuan Ding Jun. Kemenangan besar. Tuan Ding, sesuai aturan, keluarga Ding masih berhutang 16 juta pada saya, Tuan Liu. Semuanya, beritahu mereka, apa aturan di gelanggang biliar gelap kita ini. Tidak bayar? Potong tangan kaki. Bos Liu, selamatkan saya. Hutang keluarga Ding pada Anda. Pasti kami bayar. Hanya saja. Beri saya sedikit waktu. Juna, kau tidak boleh diam saja melihat kami mati. Aku ini ibumu. Kak, aku tahu aku salah. Kumohon selamatkan aku. Bahkan jika kau tidak menyelamatkanku, pikirkanlah ayah dan ibu, Kak. Ding Jun, demi masa lalu kita, tolonglah mereka. Demi masa lalu? Masa lalu apa yang aku punya dengan kalian? Chen Mei, dulu kau membiusku. Lalu kau serahkan aku pada penculik. Apa kau anggap aku anakmu? Tuan Ding, dulu hanya karena aku tidak suka bermain biliar. Apa kau pernah menganggapku sebagai anakmu? Dan kau, Li Luosi, kau yang seharusnya jadi istriku. Bukan hanya mengkhianatiku, tapi juga berkali-kali membantu Xiao Hui. Hina aku berkali-kali. Baru sekarang minta. Tuan Ding Jun, sesuai aturan. Ayunan stik pertama ini harus dari Anda. Bawa kemari. Mau apa? Ah, Jun. Ini salahku. Ini salah ayah, semuanya salah ayah, Jun. Perbuatan ayah, dicincang ribuan kali pun tak cukup. Ayah mohon padamu, lepaskan kami. Ayah bersujud padamu. Jun, ini semua salah ibu. 1000 salah, semua adalah salahku. Aku mohon maafkan aku, ya? Kau boleh pukul aku. Kau boleh maki aku. Aku mohon ampunanmu. Kakak, aku salah. Aku ini cuma seekor anjingmu. Aku ini cuma anjing peliharaanmu. Go, dengarkan aku. Aku sudah menggonggong, Kak. Kakak, ampuni aku, Kak. Kakak Jun, aku berlutut minta maaf padamu. Dulu, aku tidak tahu diri, tidak mengenal Gunung Tai, meremehkanmu. Kalau kau benci aku, potong saja tanganku. Aku terima hukumannya. Lihat tuh, keluarga Ding yang dulu tinggi di atas, kini seperti 4 anjing. Haha, karma, memuaskan. Sekarang baru tahu salah. Sudah terlambat. Ding Xiao Hui,
Bukannya kau suka pura-pura jadi anjing? Hari ini, aku akan benar-benar menjadikanmu anjing. Kakak Jun, jangan. Kakak Jun, demi gerombolan ini, tidak sepadan kau melanggar hukum. Guru mengajarkanmu, biliar itu adalah seni, bukan alat untuk melakukan kejahatan. Jun, ingatlah, jalan biliar terletak pada latihan diri dan budi. Pada kejujuran, tak boleh demi kesenangan sesaat tersesat ke jalan yang salah. Hari ini kulepaskan kalian. Juner, kau sudah memaafkan kami? Juner memang anak baikku. Jangan senang dulu. Aku takkan potong tangan kakimu. Tapi hutang kalian pada Bos Liu harus kalian lunasi, sepeser pun jangan kurang. Ten Dingjun benar-benar pria yang memegang aturan. Semua aset keluarga Ding akan disita. Mulai hari ini, keluarga Ding sudah tidak ada lagi. Jangan, Juner. Kau tidak bisa lakukan ini. Itu warisan keluarga Ding. Kau tidak bisa begitu. Dingjun, kau ini pria tak tahu balas budi. Kau mau hancurkan keluarga Ding? Matimu nanti bakal nggak tenang. Dingjun, dasar iblis. Kau ini lebih kejam dari Bos Liu. Ini ulah kalian sendiri. Tadi teriak minta potong tangan, sekarang bicara darah daging? Benar-benar ironis sekali. Tadi berlutut, sekarang gigit. Keluarga aktor semua. Darah daging? Kasih sayang? Jangan bicara keluarga padaku. Kalian jadikan aku mesin pencet uang, jadikan aku kambing hitam. 10 tahun penuh, aku dipermalukan di tangan para penculik. Hidupku terlunta. Kalian di rumah, hitung uang, pesta. Sekarang bicara soal darah lebih kental dari air. Bos Liu, tolong bantu jual semua aset keluarga Ding secepatnya. Likuidasi di tempat. Siap. Semua rumah mewah atas nama Ding Sanshi. Saham, garasi jual semuanya. Cari pembeli dalam waktu 10 menit. Transfer semua ke rekening Ding Jun. Bawa mereka pergi. Itu warisan 100 tahun keluarga Ding. Jangan. Ding Jun, orang baik. Rasakan saja nanti. Bos Liu, uang sudah lunas. Sekarang, boleh kami pergi? Ten Dingjun memang pria yang murah hati. Kalau ada perlu apa-apa, bilang saja. Kak Jun, kamu nggak apa-apa? Tadi itu bahaya banget. Xiao Tong, aku nggak apa-apa. Ayo, aku bawa kamu pulang. Xiao Tong, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma tanganku pegal karena diikat terlalu lama. Nggak apa-apa, aku antar kamu pulang. Kak Jun, terima kasih. Omong kosong apa itu? Kamu itu orang yang paling penting buat aku. Aku pasti akan selalu lindungi kamu. Aku cuma nggak mau bikin kamu menyesal lagi. Aku tahu, kamu selalu begitu, selalu memikirkanku. Kak Jun, apa kamu masih ingat waktu kita kecil dulu? Kamu masih ingat janjimu padaku? Tentu saja aku ingat. Aku berjanji padamu, akan selalu melindungimu. Gak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Terus, apa kamu ingat kamu pernah bilang? Nanti kamu mau nikah. Xiao Tong, Tuan Ding, penyakit Nonayo ini, hasil diagnosis awal kami adalah kelainan darah yang langka, sangat sulit disembuhkan. Tapi, ada obat baru dari luar negeri. Bisa tingkatkan peluang operasi, tapi biayanya. dokter. Berapapun biayanya, kamu harus sembuhkan dia untukku. Dia itu satu-satunya keluargaku. Dokter, apa uang segini cukup? Kalau kurang, aku akan cari lagi. Aduh, Tuan Ding, Anda tenang saja. Uang segini lebih dari cukup. Kami akan segera jadwalkan operasinya. Kak Jun, Jangan nangis. Semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, apa yang sebenarnya mau kamu katakan padaku? nggak apa-apa kok. Kalau operasiku berhasil dan aku masih hidup, aku pasti kasih tahu kamu. Gimana? Jangan ngomong yang enggak-enggak. Hidup mati segala. Maaf, Tuan Ding. Pasien butuh istirahat total. Saya akan segera jadwalkan operasinya. Istirahat yang baik, ya. Ding Jun, buka pintunya. Itu semua punyaku. Itu semua hasil keringatku sendiri. Ding Jun, orang itu, beraninya dia. Perhiasanku, tas branded limited editionku. Semua dirampas bajingan itu. Gara-gara kamu. Dulu, kalau saja kita habisi dia sekalian, kita nggak bakal kayak gini sekarang.
Heh, kamu pikir itu anak siapa? Bukannya kamu yang ngelahirin? Siapa lagi yang mau disalahin? Dulu, kalau kita nggak jahat banget sama Xiao Jun, apa semuanya bakal jadi lebih baik? Hah? Ding Jun, aku pasti akan bikin hidupmu bagaikan di neraka. Dan Yong Xiaotong, aku bakal bikin kamu mati tanpa utuh. Xiao Hui, Mama tahu itu paling berbakti. Xiao Hui, kalau keluarga kita bangkit lagi nanti, Mama pasti berikan kamu stick biliar paling bagus. Habis itu, kita harus tegakkan lagi teknik biliar keluarga Ding. Tegakkan? Tegakkan gimana? Mau pakai apa? Sekarang Santero Haicheng tahu, keluarga Ding kita udah tamat. Bagus, benar-benar bagus. Drama anjing tenggelam. Memang selalu semenarik ini. Siapa kau? Orang yang diberi kehidupan kedua. Kudengar kalian ingin balas dendam pada Ding Jun? Siapa kau? Kau bisa bantu kami? Asal kau bisa bantu kami. Kami rela lakukan apa saja. Yang kuminta sangat sederhana. Aku ingin membuat Ding Jun hidup sengsara. Xiao Tong, kamu harus bertahan. Xiao Tong, kalau aku besar nanti, aku akan menikahimu. Baiklah, aku setuju. Ding Jun, ikut kami. Kau ini anak keluarga Ding. Mulai hari ini, kau harus belajar. Bagaimana layak nama keluarga kita. Mengerti? Ayo. Dokter, bagaimana keadaannya? Kakak Ding Jun. Kak Jun, kata dokter operasiku sangat sukses. Pemulihan badanku juga sangat baik. Setidaknya dengan begini, aku tidak mengecewakan amanat guru. Apa selama ini kau sebaik ini padaku, hanya karena ayah? Bagaimana bisa kau tidak bersikap sebaik ini pada Yoyan? Tentu saja bukan. Siapa suruh kau ini tunanganku? Untunglah kau masih punya hati nurani. Kapan kau berencana menikahiku? Halo, Tuan Ding Jun. Halo, Anda. Saya Lijianko, dari Saban Seskri Nakus Kota. Tuan Ding Jun, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda secara pribadi. Kak Jun. Tidak apa, kau tunggu aku di sini dulu. Tuan Ding Jun, saya selalu memperhatikan Anda. Teknik biliar dan cara Anda hadapi masalah keluarga Ding. Semuanya sangat mengesankan saya. Pak polisi, apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Saya ingin mencari seseorang. Seseorang yang jago biliar dan punya rasa keadilan. Orang ini harus bisa masuk ke sarang harimau untuk melakukan penyamaran. Kami sedang menyelidiki sindikat judi biliar bawah tanah yang besar. Mereka judi biliar ilegal dengan uang sangat besar. Bahkan terkait aktivitas kriminal lebih dalam. Kami butuh orang seperti Anda untuk menyusup ke dalam dan mengumpulkan bukti. Tuan Ding Jun, saya tahu ini sangat berbahaya. Tapi demi ketentraman masyarakat, demi keluarga-keluarga yang telah mereka hancurkan, kami butuh bantuan Anda. Apakah Anda bersedia? Kapan? Bulan depan, gelanggang biliar gelap, kejuaraan Raja Biliar. Kami bersiap untuk menangkap mereka. Alasan kenapa kalian semua bisa kalah dari Ding Jun adalah karena dia berguru pada seorang master terkenal. Yo F. Aran, sang Raja Biliar 8 Bol, musuh lamaku. Dulu aku kalah setengah stick darinya. Sekarang, aku mengalahkan muridnya, Ding Jun. Buktikan teknik biliarku, Hei Fei, nomor 1 dunia. Apa? Ding Jun berguru pada murid terakhir Yo F. Aran. Pantas saja kita dihancurkan tanpa ampun. Anda pernah belajar biliar dari Yo F. Aran? Jadi, Anda sebenarnya sudah cukup. Panggil saja aku Hei Fei. Aku bisa menjadikanmu Raja Biliar baru. Soal balas budi, ku beri kamu kesempatan balas dendam sendiri. Guru, terimalah hormat muridmu ini. 211, apa kau mau hidup miskin selamanya? Terima kasih, Master Heifei. Bagus. Ding Jun, kali ini, aku akan hancurkan kau sepenuhnya. Benar. Pria itu, Ding Jun, harus membayar semuanya. Biar dia rasakan akibatnya mengkhianati keluarga. Kakak, akhirnya giliranmu yang memandang rendah aku. Ding Jun, kejuaraan Raja Biliar ini, kesempatan emas menjerat mereka. Namamu sudah kami daftarkan. Kalian akan bertanding sebagai dua saudara. Pasanganmu, pilih sendiri. Pilih yang benar-benar bisa kau percaya. Aku sudah punya orangnya.
boleh aku berpasangan denganmu? Meski cuma tukang ojek online. Tapi kakiku cepat. Kerja sama saja, sisanya serahkan padaku. Kakak, tenang saja. Mungkin aku tak bisa banyak membantumu. Tapi aku berjanji tak akan jadi beban. Aku juga mau ikut. Aku akan jadi kalian. Sebagai analis data lapangan. Kau juga mau ikut? Kau baru saja operasi. Badanmu kuat menahannya? Dokter bilang pemulihanku cepat. Lagi pula, aku belajar sendiri. Teori probabilitas dan statistika, sampai setingkat doktoral. Meski tak bisa main biliar, aku bisa cari pola dengan matematika. Dan juga merawat kalian. Persis seperti manajer tim bisbol di drama-drama itu. Baiklah. Kalau begitu, kita bertiga. Maju bersama. Sudut tembakannya masih meleset 0,3 derajat. Ulangi. Bagus. Kuakui. Jurusan ini, bola siluman. Setelah kena bantal, kecepatannya berubah lagi. Yoef Aran pasti belum pernah lihat ini. Ingat baik-baik. Mulai sekarang, identitas, stick, teknik kalian. Semuanya berasal dariku. Tuan Heifei. Masih butuh apa lagi? Kumpulkan ulang semua data pertandingan Dingjun. Aku mau titik butanya. Intinya bukan bagaimana menyembunyikan tenaga dalam, tapi bagaimana membaca tenaga dalam lawan. Setiap kendali tenaga pasti punya jejaknya. Ingat, setiap teknik biliar sesempurna apapun, pasti meninggalkan jalur. Tenang, Jun. Aku gak bakal jadi beban. Bang, istirahat 5 menit saja. Xiao Tong, kamu bawa tablet itu ngapain? Analisis fungsional. Buat menghitung jalur bola. Lebih akurat. Xiao Tong, kamu hebat. Masih sempat ngurusin kita sambil garap disertasi. Aku mau jadi analis andalan kalian. Biar kalian semua bangga padaku. Bang Jun, data historis Heifei kuat banget. Heifei jelas tidak sederhana. Ding Xiao Hui. Dia memang sengaja mengincarmu. Kamu gak masalah, Bang? Semakin mencolok teknik biliar seseorang, semakin besar lubangnya. Hei Fei, Ding Xiaohui. Hei, besulan kalian. Di depanku cuma permainan anak kecil. Hadirin sekalian, selamat datang di kejuaraan Raja Biliar. Malam ini lahirnya seorang raja. Babak pertama, 16 besar ke 8 besar. 8 meja biliar, siaran langsung serentak. Bola begini aja kalah. Sial. Brengsek. Tersingkir. Mereka semua cuma makanan pembuka. Target utamanya tetap Heifei. Tuan, lawan di final besok adalah Dingjun dan Youyan. Bagus. Murid kecilnya Yo F. Aran melawanku. Murid kebanggaanku. Takdir memang kejam. Besok aku pastikan pria itu benar-benar hancur, Tuan. Dan jurus yang kau ajarkan padaku, aku harus balas dendam atas kekalahan Dingjun. Biar dia tahu harga dari mengkhianati keluarga kita. Kak Jun. Kak, lihat ini. Data statistik Heifei dan Ding Xiaohui. Sempurna sampai tidak masuk akal. Maksudmu? Pertandingan normal pasti ada anomali acak. Tapi kurva kemenangan mereka membentuk parabola sempurna. Satu-satunya penjelasan. Pengaturan skor. Kalau tebakanku benar, teknik spesial apaan? Itu semua cuma cara untuk curang. Benar. Dari data ini terlihat. Saat terdesak, akurasi pukulan mereka meningkat drastis. Jadi, apa kita masih bisa menang besok? Matematika memang tak bisa bohong. Tapi, tekad bisa mengubah takdir. Di hadapan kekuatan absolut, semua trik kecurangan hanyalah macan kertas. Aku tak peduli siapa dalang di balik ini. Turnamen ini harus kita menangkan. Sebagai pembuktianku. Pada Tuan. Guru. Jun R, guru datang untuk membantumu. Guru, kenapa Anda bisa datang? Bukankah sudah kubilang? Ini guruku, Raja Biliar 8 gol. Iya sih. Tapi, ya, kenapa ayah tidak langsung memberitahu kami begitu pulang? Aku baru mendarat dan langsung dengar.
Kalian bermasalah, aku kesini buat dukung kalian. Guru, kali ini kita bekerja sama. Pertandingan ini pasti menang. Juner, kali ini, sepertinya tetap harus mengandalkan kamu dan Xiaoyan. Saat kembali, identitasku terbongkar. Ada seekor binatang buas yang melukaiku. Aku hanya bisa di samping, memberi kalian strategi. Guru, siapa yang melukaimu? Aku akan buat dia membayarnya 100 kali lipat. Tentu saja aku, Yo F. Aran. Lama tak berjumpa, kau baik-baik saja? Kau siapa? Dia Hei Fei, dulunya. Muridku yang tak becus. Seorang pengkhianat. Dia mencoba mencuri inti teknik posisi presisiku, jadi aku usir. Dari perguruan. Dasar tua bangka. Kau masih berani bicara. Aku melayanimu bertahun-tahun. Tapi kau tak pernah mau mengajarkan ilmu inti yang sesungguhnya. Dulu. Hatimu terlalu gegabah, tak bisa menahan panasnya tahu. Meskipun aku ingin mengajarimu, kau juga pasti tidak akan mampu. Itu bukan alasan mengkhianati dan mempermalukan gurumu. Guru, tenang saja. Hari ini, aku, Dinjun, pasti akan membersihkan nama perguruan. Bagus, kalau begitu, hari ini, di depanmu, akan kuberi pelajaran pada adik seperguruan Sok Jagoku ini. Aku akan buat semua orang tahu, akulah Hei Fei. Raja sesungguhnya di dunia biliar bawah tanah ini. Hei Fei, hatimu busuk, jalannya sesat. Semua itu, cuma jurus tipuan. Master sejati mengandalkan otak. Dan hati, bukan gertakan kosong. Omong kosong tak ada gunanya. Buktikan saja di meja biliar. Kakak, kita berjumpa lagi. Kau masih saja dengan sikap angkuhmu itu. Hari ini, kau akan menyesali semua perbuatanmu sebelumnya. Dik, sepertinya kau sudah menemukan backingan baru ya? Sampah tetaplah sampah. Bisa kalah di tanganku sekali, maka kau bisa kalah 10.000 kali di tanganku. Ya, Injun, kau pikir aku tidak lakukan apa-apa? Selama ini, ku bilang padamu. Begitu kakimu melangkah ke arena ini, kau sudah kalah. Pas sekali. Biar kulihat, yang kau latih itu teknik biliar atau jurus licik. Pertarungan biliar kakak adik. Lebih seru dari film. Ini benar-benar pertarungan puncak di dunia biliar. Tatapan Ding Xiaohui itu seperti ingin membunuh. Aura berubah. Ingin menelan lawan. Xiaohui, hari ini, tunjukkan pada si mata keranjang itu. Tunjukkan teknik stikmu yang sesungguhnya. Biar dia tahu apa itu jurus pamungkas keluarga Ding. Dan biar dia tahu juga akibatnya mengkhianati keluarga ini. Paling bagus berlutut dan minta ampun. Yo Farun saja sampai turun tangan mendukung. Ding Jun benar-benar bakal melejit tinggi. Sepertinya aku harus menilai ulang. Nilai dari Ding Jun. Hei Fei, Ding Xiaohui. Jurusan, bola siluman, kalian dan jurus pamungkas keluarga itu. Di hadapanku, jurusmu hanya lelucon. Hari ini aku akan buat kalian tahu. Apa itu? Jalan sejati biliar yang sesungguhnya. Final Piala Raja Judi. Best of FIFA. Guru, hari ini akan kutunjukkan padamu. Apa itu teknik stik Hei Fei yang sesungguhnya? Hei Fei, keserakahanmu telah membutakan hatimu, sangat mengecewakan. Keserakahanlah pendorong kemajuan, tahu. Guru, ini murid baruku. Ding Xiaohui. Aku sudah mewariskan bola siluman padanya. Adik seperguruanku pasti kalah telak. Aku akan membuatmu mengakui bahwa aku adalah orang yang pantas mewarisi seluruh ajaranmu. Guru, harap tenang saja. Kejahatan takkan pernah mengalahkan kebajikan. Ya, bola putih ini terkunci mati sama 3 bola stripes. Jalur buat jump shot aja udah ditutup, tata letaknya jahat banget. Bahkan 10 besar dunia aja harus maksa hoki buat lepasin ini. Dinjun, kamu itu emang murid Yo Farun. Tapi ujung-ujungnya cuma anak buangan yang diusir keluarga Ding, Bang. Dulu aja kamu kalah sama aku, sekarang mau ngalahin guru aku? Ngaco, mimpi kali. Yo Yan, kontrol bola baik, tapi posisi tersebar, bisa diserang cepat. Tapi awas, waspada kendali jarak jauh Hei Fei. Teknik posisi bolaku jelek, jangan sampai merusak reputasi Kak Jun. Kewaspadaan Ding Jun tinggi. Suruh Ding Xiaohui nyoba dulu. Cari celahnya. Guru, bola solid rapi, guru mau langsung sapu bersih? Hei Fei, pakai bisa bola bayangan. Diam-diam untuk posisi buat Ding Xiaohui. Sudut bola halus, tak fokus tak terlihat. Geser bola bayangan ini licik banget. Cukup, Ding Xiaohui. Udah puas mainnya belum? Kak, maksudmu apa? Kamu pikir aku buta? Jurus bola putihnya. Barusan kamu gerakin pakai stickmu, ya kan? Merasa nggak ada yang ngeliat, ya? Diam-diam mindahin bola, jangan-jangan itu trik paralel terlarang? Itu jurus curang yang dilarang di dunia profesional. Kalau ini ketahuan wasit, Xiaohui langsung diskualifikasi. Lo bilang Xiaohui curang? Siapa yang lihat?
Wasit, lo lihat nggak? Gue nggak lihat. Pertandingan lanjut. Wasit busuk lu. Yoyan, jangan emosi. Dengerin aku, mainin bola-bola pinggir meja dulu. Berantakin penempatan jalur serangan mereka. Kak Jun sedang memberi kode padaku. Aku harus tenang memegang stick. Ini adalah jurus koneksi batin dari teknik kendali bola langit. Aku harus mengerti maksud Kak Jun. Ding Jun ini ternyata punya kemampuan juga. Bisa melihat menembus jurus bola hantu bayanganku. Tapi, jebakanku tidak sesederhana itu. Dengan guru di sini, Ding Jun pasti mati. Keluarkan jurus andalan keluarga Ding, gabung dengan jebakan guru. Pasti bisa menghancurkan Ding Jun sepenuhnya. Ding Xiaohui, Hei Fei. Jurus bola hantu bayangan dan jurus lintasan ganda kalian. Hanyalah trik konyol di hadapanku. Hari ini akan kuperlihatkan pada kalian, apa itu yang sebenarnya. Teknik kendali bola langit. Hei Fei berdiri 2 kali. Ding Xiaohui langsung menyesuaikan posisi. Tingkat chemistry kerjasama ini, sungguh tiada duanya. Jurus ilusi kembar ini, sungguh sesuai reputasinya. Koneksi batin mereka, seperti satu tubuh. Bola-bolaku buyar, aku cuma beban. Jurus stik anginku. Di hadapan kerja sama presisi seperti ini, jadi terlihat sangat kaku. Ding Jun mau sapu bersih meja? Mimpi kau. Jurus 1000 bayanganku bukan cuma nama besar kosong. Akan kuperlihatkan padanya, apa itu keputusasaan. Jurus andalan keluarga Dingku, gabung jurus 1000 bayangan guru. Pasti bisa hancurkan Ding Jun sepenuhnya. Ding Jun, di mataku. Kau ini sudah orang mati. Kerjasama mereka berdua sangat kompak. Persis seperti saudara kembar. Dengan kerjasama macam ini, mana mungkin Ding Jun bisa menang? Pukulan Cusion Ding Xiaohui tadi seperti sulap. Teknik biliar ini benar-benar ajaib. Kontak mata sedetik, langsung paham teknik bola selanjutnya. Chemistry tingkat ini benar-benar melampaui batas manusia. Kalian semua lihat kan? Lihat semua kan? Anakku sukses ngejepit Ding Jun. Inilah jurus sakti asli keluarga Ding kami. Lihat siapa gurunya. Aku sudah tahu. Xiaohui aku ini adalah jenius sejati. Ding Jun bakal kalah. Kenapa dia enggak ngelawan? Apa dia emang udah kehabisan akal? Bola tersedot, jurus sesat. Akhirnya bakal hancur juga. Ini saatnya kalian semua lihat kekuatan yang sebenarnya. Setiap kali Hei Fei mau volley stick, dia selalu ketuk bantalan pakai ibu jari kanannya. Ding Xiaohui langsung sesuaikan arah bola putih. Itu sinyal. Mereka sedang tukar informasi soal bola. Ini jurus mengirim pesan lewat jari. Memang samar. Tapi di hadapanku, mustahil ngumpet. Cukup. Hancurkan dulu mentalnya. Ding Xiaohui itu paling gampang terbawa emosi. Aku harus pakai peran psikologis, hancurkan pertahanan mereka. Ding Xiaohui. Sungguh kasihan kau ya. Anak angkat yang gak jelas asal-usulnya. Apa yang kau bisikan? Mau buktikan apa? Meskipun kau dapatkan restu keluarga, dan kasih sayang orang tua. Itu semua cuma buat menutupi ketidakmampuan dan rendah dirimu saja. Celaka. Pertahanan mental si Ding Xiaohui ini bakal segera runtuh. Serangan psikologisnya Ding Jun ini memang jitu. Langsung tepat sasaran ke titik terlemah Ding Xiaohui. Xiaohui, tetap tenang. Kau pikir aku semudah itu bisa kau pengaruhi? Ku beritahu kau. Aku, Ding Xiaohui, pasti lebih hebat dari kau, Ding Jun. Bagus, Xiaohui, pertahankan mentalmu seperti itu. Dengan teknik yang kuajarkan, mengalahkannya itu mudah sekali. Orang tak becuslah yang selalu butuh pembuktian. Kau cuma mainan yang dikirim ayah ibu untuk mengasah mentalitasku. Semakin kau membuktikan diri, semakin kau menutupi fakta. Bukan karena kau benar-benar tak berguna. Kau terus membuktikan diri. Justru semakin menelanjangi kebodohanmu. Kau sendiri yang ganteng. Kau ini orang buangan keluarga. Apa hakmu menghinaku? Benarkah? Tampaknya perang urat syarafku berhasil. Kau sudah membeberkan kartu asmu. Beberapa kalimat saja, lawan langsung buka kartu. Kak Jun main perang saraf. Sungguh tak tertandingi. Teknik memprovokasi. Ding Jun ini ternyata pakai teknik memprovokasi. Aku tak boleh termakan. Stick patah pun, ku tetap menang. Aku harus buktikan. Aku, Ding Xiaohui, selamanya lebih hebat dari Ding Jun. Apa yang mau dilakukan Ding Xiaohui ini? Stick sudah dibanting. Apa masih bisa main? Meja biliar larang emosi. Amarahmu hancurkan dirimu sendiri. Emosimu adalah kelemahan terbesarmu. Bagaimana mungkin? Aku ternyata dimanfaatkan olehnya. Sudah dewasa, jangan seperti anak kecil lagi. Suka menyalahkan keadaan. Emosimu segampang itu dimanfaatkan, bukankah itu masalahmu sendiri? Ini trik kotor di luar lapangan. Trik kotor?
Coba lihat stik biliarmu dulu. Lalu bicara padaku soal trik kotor. Diam kau. Rahasia stik biliarmu sudah terbongkar. Kehilangan kendali ini. Dasar bodoh. Idiot. Kerjasamanya malah bikin semuanya terbongkar. Ding Xiaohui ini. Sungguh sampah masyarakat yang tak bisa dibanggakan. Guru sudah murka. Sebentar lagi, kau pukul bola sesuai arahanku. Aku harus buat mereka tahu siapa raja biliar sesungguhnya. Guru, tenang saja. Nanti kemanapun guru tunjuk, ke situ aku pukul. Kalah tamat. Ilmu keluarga Dingku, kejayaanku. Segalanya akan lenyap jadi abu. Aku tak boleh kalah. Aku pantang kalah dari Ding Jun orang ini. Sepuluh tahun, masih emosian. Untung dulu aku yang jadi korban penculikan. Kalau enggak, kau tak hidup 3 hari. Emosimu itu, akhirnya cuma bakal ngebawa kamu ke jurang kehancuran. Aku menang. Lihat ini, aku jagoan. Sekarang siapa sampah? Kamu. Kamu ini cuma orang buangan keluarga. Jangan sok-sokan nasihatin aku. Jangan ngatur-ngatur hidupku. Baru menang 1 ronde doang. Kendalikan dirimu. Emosi kamu itu gak stabil. Itu buka celah bagi musuh dan tunjukkan kelemahanmu. Aku gak boleh kehilangan akal sehat. Aku gak boleh emosi. Aku harus menang lawan Ding Jun. Aku harus kalahkan Ding Jun. Emosinya sudah kacau, selanjutnya dia pasti hancur. Psikologiku sudah bekerja dengan sempurna. Sekarang aku tinggal main sesuai tempo. Dan aku bisa saksikan dia hancur dengan sendirinya. Ronde pertama selesai. Grup Heifei menang. Selamat atas kemenangan pembuka. Langkah awal yang gemilang. Guru, lihat itu. Aku masih tetap lebih jago dari muridmu. Teknik biliarku masih jauh di atas teknik biliarmu. Inilah puncak sesungguhnya dari dunia biliar. Heifei dan Ding Xiaohui ini benar-benar mirip sekali ya. Pantesan dia mau terima Ding Xiaohui sebagai murid. Kamu main curang mainin stick biliar itu, cuma trik kotor. Mana bisa naik kelas. Dasar tua bangka tak becus main biliar. Tapi jago ngomong soal prinsip. Sayangnya, ku beritahu, main biliar itu gak bisa menang cuma modal bacot doang. Kamu emang gak bisa, ya udah gitu aja. Ronde kedua akan segera dimulai. Kira-kira, apakah Heifei dan Ding Xiaohui bakal terus melaju tanpa hambatan? Mari kita saksikan bersama. Bola menyebar, guru bilang raja biliar mengandalkan kecerdasan. Kontrol bola putih, antisipasi lawan, kuasai ritme. Uji dulu teknik gerakan bola mereka. Teknik Jun tak terduga, aku ikuti di belakang. Pahami niatnya, Ding Jun tiba-tiba ambil inisiatif. Jalur bolanya tak berpola, dia menyembunyikan jalurnya. Tangan tak terlihat milik Ding Jun ini benar-benar bisa menyembunyikan jalur bola sedalam ini. Gaya permainannya berubah. Jantungku berdebar kencang. Tekniknya yang licin dan tak terduga ini membuatku sedikit gelisah. Awas, dia serius. Begitu Ding Jun serius, kekuatannya berlipat ganda. Bagus kalau kau tahu takut. Ilmu pamungkas guruku adalah yang terkuat. Sialan, dia mengendalikan posisi bola putih. Kontrol bola Ding Jun ini sempurna. Kemari, kulihatkan kekuatan asli, warisan keluarga Ding. Sama sekali bukan omong kosong. Kenapa guru juga tegang? Apa Ding Jun sekuat ini? Apa ilmu warisan keluarga Dingku benar-benar kalah dari kontrol bola langit miliknya? Teknikku di bawahnya, tapi aku tak boleh jadi beban. Teknik stik angin topanku mungkin tak sehebat punya Jun, tapi aku punya keyakinan yang teguh. Sur, tenang. Jangan terintimidasi oleh tipu muslihatnya. Gunakan teknik pukulan paling sederhana. Pecahkan rumit, jalan agung sederhana. Seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan yang murni. Jun adalah idolaku. Sekarang dia butuh aku. Tak boleh kecewa. Teknik stik angin topan memang tak sehebat punya Jun, tapi ketulusan kesetiaanku tak akan terkalahkan. Kenapa arah angin terasa berubah? Anak muda bernama Xiao yang itu, pukulannya semakin mantap. Teknik stik angin topannya ternyata bisa mengimbangi ritme permainan Ding Jun. Lihat Ding Jun, sorot matanya berbeda. Seperti tercerahkan. Mata langitnya seolah bisa menembus segalanya. Ding Jun ini tadinya terlihat culun dan polos. Kenapa sekarang mendadak terlihat seperti master tersembunyi? Auranya benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Ding Xiaohui, dasar pria tampan menyebalkan. Jangan lengah, seriuslah. Ilmu warisan keluarga Ding. Cuma segini doang levelmu.
Jurusan bola berpindah hantu ini adalah andalan guru. Ini adalah jurus sakti tertinggi di dunia biliar gelap. Bagaimana mungkin pria seperti Ding Jun bisa melihat triknya? Ding Xiaohui. Hal paling tabu dalam berbuat curang adalah panik. Setan dalam hatimu sudah terlihat jelas. Ding Xiaohui, bola merah itu. Kau dorong pakai ujung belakang stick, kan? Bola siluman hantu. Ilmumu belum cukup sempurna. Astaga, Ding Xiaohui ternyata curang. Ini benar-benar skandal memalukan di dunia biliar. Oh, sudah kuduga. Pantas saja posisi bolanya selalu sempurna, ternyata curang. Kalian jangan percaya padanya. Dia mencemarkan nama baikku. Aku tidak curang. Dia hanya iri padaku. Tenang, Tuan Ding Jun. Apakah Anda yakin Tuan Ding Xiaohui melakukan manipulasi ilegal pada jalur bola? Jika yakin, kami akan memulai prosedur investigasi. Ini masalah besar yang menyangkut reputasi kejuaraan Raja Biliar. Jangan percaya omongannya. Dia sedang memfitnahku. Aku tidak curang. Dia cuma iri. Jangan percaya padanya. Tidak perlu. Biarkan mereka main lebih lama lagi. Hei Fei, Ding Xiaohui. Hari ini ku beritahu kalian, selain trik kotor, main biliar itu pakai otak. Aku bisa menang tanpa trik curang. Ding Jun, jangan sombong dulu. Permainan ini baru saja dimulai. Skill biliarku tidak sesederhana ini. Kemenangan Kak Jun, peluangnya melonjak tajam. Kemampuan analisis datanya sungguh ajaib. Berdasarkan analisis posisi bola saat ini, kerjasama Hifei dan Ding Xiaohui mulai tampak celah fatal. Ikuti ritme pukulan dan arah bola. Model probabilitasnya menunjukkan jika Kak Jun terus bermain dengan ritme ini, maka peluang mereka untuk menang adalah 73,6%. Dan probabilitasnya masih terus naik. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Bagus. Dasar anak durhaka. Langit tak adil. Kenapa anak ini yang menang? Apakah kejayaan keluarga Ding akan hancur di tanganmu seperti ini? Aku tidak rela. Tamatlah. Kalau Xiaohui kalah, hancurlah keluarga kita. Kemewahan dan kemuliaanku, apa benar akan hilang? Bagus juga kalau Kak Jun menang. Kalau dia menang, semua ini akhirnya berakhir juga. Bola hitam. Masuk kantung. Ronde kedua selesai. Ding Jun dan Yo yang berhasil merebut satu ronde. Ini benar-benar comeback yang mengejutkan. Junge, kita menang. Kita berhasil. Teknik angin puyuhku tidak mempermalukanmu kan? Kita menang. Kita berhasil. Ding Jun, jangan senang dulu. Ini baru ronde pertama. Di ronde ketiga, akan kutunjukkan caramu kalah. Tidak mungkin, Ding Jun. Kami tidak akan kalah darimu. Ini ronde terakhir. Kita selesaikan secara jantan dan sportif. Aku haus. Sajikan teh. Bermain curang tidak harus selalu di atas meja biliar. Kalian memaksaku. Ronde ini, ku selesaikan sekali jalan. Junge, teknik angin puyuhku pasti tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan. Ada apa denganmu, Xiao Yan? G, Xiao Yan, G, Xiao Yan. Ada apa ini, Xiao Yan? Bertahanlah. apa yang terjadi? Bibir membiru, pupil mata melebar. Gejala keracunan. Siapa yang berani main-main dengan saudaraku? Junge, maafkan aku. Teknik angin puyuhku akhirnya hanya jadi beban bagimu. Tidak apa-apa. Dokter. Cepat panggil dokter. Ada yang pingsan. Tim medis bersiap. Para penonton harap tetap tenang dan jangan mengganggu proses evakuasi. Go, adikmu Xiao Yan ini. Jangan-jangan punya penyakit bawaan? Sayang sekali ya. Ternyata teknik angin puyuhnya cuma begitu saja. Ding Jun, inilah akibatnya melawanku. Tanpa pengganggu ini, ayo kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Rencana racunku ternyata berhasil. Ding Xiaohui, kau tega melakukan ini? Apa kau tidak takut kualat? Lakukan apa? Sepertinya aku tidak paham. Apa yang kau bicarakan? Xiao Yan. Xiao Yan. Korban diduga keracunan. Cepat bawa ke rumah sakit. Kondisinya kritis. Baik. Xiao Yan, kau ke rumah sakit dulu. Setelah pertandingan ini selesai, aku akan segera menanganimu. Aku, Ding Jun, ya saudara. Dan aku tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia. Hadirin, mohon maaf, ada darurat. Pertandingan ditunda. Ditunda? Kenapa harus ditunda? Saudaraku diracun. Pelakunya ada di meja biliar ini. Kalian mau melindungi pelakunya? Hari ini, di meja biliar ini juga. Aku akan menuntut keadilan untuk Xiao Yan. Aku akan buat semua orang tahu.
Akibatnya kalau berani cari gagal sama aku, Dingjun. Permainan yang belum dia selesaikan, biar aku yang lanjutkan. Ganda ini, aku lawan kalian berdua. Siapa berani larang? Dialah musuhku, Dingjun. Tending, sesuai aturan harus tim berdua. Ini aturan mati di dunia biliar. Kak, kalau gak nemu partner, terpaksa mundur dong ya? Teknik kendali bola Tian Gang MU memang hebat, tapi tanpa partner, cuma jadi bahan tertawaan doang. Dalam 10 menit gak bisa ngumpulin orang, langsung nyerah aja. Jangan memalukan di sini. Baiklah. Karena kalian main keji, jangan salahkan aku kejam. Giliran selanjutnya aku yang main. Mau bolamu masuk juga gak bakal menang. Tanpa partner. Mending nyerah aja deh kamu. Hah? Ada yang pernah bilang, saat kamu menatap ke dalam jurang, jurang itu juga balik menatapmu. Sayangnya, kalian bahkan gak bisa sentuh ujung jurang itu. Teknik biliar macam apa ini? Ini jurus pamungkas legendaris Raja Biliar? Anak ini sudah gila. Ini masih biliar? Pukulan tadi. Kayak mau ngirim orang terbang. Dingjun, kamu sengaja melukai orang. Hanya salah kecil. Bukankah kalian suka bilang, di meja ini, semua ditentukan oleh hasil akhir? Kamu? Pertandingan berhenti. Laga ganda tak bisa lanjut. Aturan final akan diubah. Akan menjadi duel 1 lawan 1 antara Dingjun dan Hei Fei. Hei Fei, babak akhir. Kau tentukan aturannya. Apapun caranya, akan kuhadapi sampai titik darah penghabisan. Bagus. Hari ini ku buat kau bayar mahal. Baik. Berdasarkan sistem hitung bola, total ada 9 bola. Setelah break, kedua pemain matanya akan ditutup. Main hanya pakai pendengaran. Tak perlu bedakan bola. Siapa duluan 5 bola, menang. Oke. Saya terima. Main biliar itu kan pakai ketajaman mata dan feeling tangan. Kalau pakai penutup mata, main cuma ngandelin telinga. Apa dia bisa masukin bola? Kita mungkin nggak bisa. Tapi 2 orang di depan kita ini. Siapa yang tahu? Kekuatan Hei Fei di dunia perbiliaran sudah jakui semua orang. Tapi Dingjun itu cuma junior. Lihat aja, menang kalah sih udah jelas. Siapa suruh dia nggak tahu diri? Belagu banget. Tapi gini juga bagus. Kalian baru bisa buka mata hari ini. Melihat jurus simpanan Hei Fei yang sesungguhnya. Hanya tutup mata. Menang kalah? Masih awal. Dingjun, belum tentu kalah. Hari ini aku akan habisin kamu. Bolanya udah siap. Yang kalah yang break. Silakan Fei Girl. Tadi kalian bilang yang menang yang break. Sekarang kenapa tiba-tiba yang kalah yang break? Kalian ini main-main. Hah, ini lapak gue yang bikin aturan main. Nggak terima? Laporin aja gue. Xiao Tong, tunggu sampai aku kasih pelajaran orang-orang ini dulu. Nanti ku bawa kamu pergi. Kita pulang. Yunge, kamu harus jaga keselamatanmu ya. Guru, bolanya masuk. Bisa lanjut mainkan sticknya. Ini. Apa-apaan ini? Matanya ditutup, kok masih bisa masukin bola? Dingjun, harusnya aku nggak ngomong begitu tadi. Mereka tetap nggak tahu seberapa hebatnya Hei Fei. Pasti dong. Dulu guru bisa menang dari entah berapa banyak orang. Berkat jurus ini, pikir bisa tanding? Benar-benar mimpi di siang bolong. Nggak masuk. Dia nggak masukin. Jun, giliran kita. Sekarang, serahkan padaku. Mana mungkin aku percaya kamu bisa masukin bola dengan mata tertutup. Ini jurus andalanku. Demi menguasai jurus ini, aku udah latihan siang malam tanpa henti selama 3 bulan penuh. Berani nandingin guruku? Mimpi. Salah paham. Main bola tertutup. Itu bukan jurus eksklusif punyamu, tahu? 3 bulan? Emangnya itu waktu yang lama banget? Apa maksudmu? 10 tahun di penjara gelap. Di sana gak ada hiburan sama sekali, cuma ada 1 meja biliar. Jangankan dengan mata tertutup. Main pakai kaki pun aku masih lebih jago dari kamu. Kok bisa kamu masukin bola dengan mata tertutup? Karena aku lebih hebat dari kamu. Si imut ya tetap si imut. Trik licik versus kekuatan asli. Itu semua gak ada artinya.
Ini mustahil. Kau kalahkan aku? Apa yang selama ini kamu banggakan sebagai jurus andalan? Ternyata cuma hayalanmu doang. Ronde ini, kamu pasti kalah. Mustahil. Kok bisa? Kok bisa kamu masukin bolanya? Kamu cuma kebetulan. Kak, kamu pasti cuma kebetulan aja bisa masukin bola itu. Dingjun, ini jelas-jelas jurus rahasia. Guruku. Kok bisa kamu yang menguasainya? Jur pamungkas gurumu itu cuma hayalan dia doang. Meski sekarang bola di meja udah nggak dibedain nomor atau putihnya, tapi dia murni pakai suara buat tahu posisi bola. Bahkan bisa masukin semua. Guru, sebenarnya dia ini manusia apa sih? Siapa dia sekarang? Udah nggak penting lagi. Yang penting, hasilnya udah jelas. Xiao Hui, kita gimana nih? Udah masuk 4, Bro Jun. Satu lagi aja. Kita menang. Nggak mungkin. Gimana bisa lo tahu posisi bola secara akurat? Lu curang. Bola yang lu suruh orang tata, kain hitam juga lu yang siapin. Sekarang, lu malah nuduh gue curang? Baik, kalau lo nggak ngintip, coba jelasin. Gimana lo bisa masukin bola? Karena gue lebih jago dari lo. Menang. Harus. Bro Jun, kita menang. Bro Jun, kita menang. Aku kalah. Lo tahu kenapa lo kalah? Dingjun, lo mau ceramahin gue lagi ya? Apa? Main biliar itu buat passion, bukan buat menang? Atau lo mau ketawain gue lagi? Bukan. Lo tahu kenapa guru nggak izinin gue main? Kenapa? Karena dunia biliar sekarang udah penuh konflik kepentingan. Banyak jagoan nipu dan rampok duit orang. Hancur rumah tangga, lilit utang. Biliar sekarang udah bukan hiburan lagi. Jual mahal lo di depan gue. Dulu, guru lo juga pakai cara kotor itu buat ngumpulin duit kan? Makanya, guru memilih mundur. Dan lo masih terpuruk di kubangan dosa. Berhenti ceramahin gue. Xiao Hui, panggil orang masuk. Karena gue nggak bisa ngalahin lo, gue lumpuhin lo. Masuk semuanya. Jangan takut, ada aku di sini. Patahkan tangannya. Cepat tangkap gadis manis ini. Aku kasih kalian bonus gaji 2 tahun. Coba lihat, siapa yang berani. Jangan bergerak. Tangan di kepala, jongkok. Apa-apaan ini? Tempatku ini kan sangat tersembunyi. Mana mungkin polisi bisa menemukannya? Kau yang menelepon polisi. Aku tahu kalian pengecut tak tahu malu. Kalian pasti akan ingkar janji. Pikirku sepolos kalian? Kau. Dasar gadis manis lana. Kau sama sekali tidak layak main biliar. Main biliar itu untuk melatih kecerdasan dan mengasah karakter. Kalian semua yang sudah mengotori olahraga biliar. Kalian yang sebenarnya tidak layak main biliar. Kau. Rekan Dingjun, kau sudah bekerja keras. Rekan? Junge, tahu? Ini sarang biliar gelap terbesar di Haicheng. Tempat ini terlibat dalam judi biliar, rentenir, dan aktivitas mafia. Dimulai dari Heifei. Semua tersangka utamanya sudah ada di sini. Untuk misi kali ini, pengorbananmu sangat besar. Ini ada rekaman suara, berisi bukti pengaturan jebakan yang disengaja. Untuk menjerat orang. Periksa lagi. Dimengerti. Preman Heifei, kepala keluarga Ding. Ding Sansi, atas tuduhan memimpin dan mengorganisir sindikat kejahatan terorganisir. Ding Xiao Hui, Li Ruo 11, dan Chen Mei terlibat dalam kasus penipuan dan penganiayaan dengan jumlah uang yang sangat besar. Ikut kami semua ke kantor. Aku salah. Jangan tangkap aku. Aku cuma dipaksa. Itu semua Ding Xiao Hui. Dia yang memaksaku. Pak polisi, aku tahu aku salah. Aku rela menyumbangkan seluruh aset milik keluarga Ding. Saya mohon keringanannya saja. Itu hukuman keluarga saya. Hukuman keluargaku menjaga kehormatan keluarga Ding. Tak ada maksud lain. Lepaskan aku, Bang. Aku salah. Ampuni aku sekali ini. Tak akan kuulangi. Aku mohon padamu. Kau sadar bukan karena salah, tapi karena ajalmu. Bawa semuanya. Jangan ada yang dilepaskan. Dingjun, kali ini semua berkat kamu. Kita akhirnya bisa secepat ini membersihkan para sampah di dunia biliar. Nanti setelah kembali, aku akan ajukan bonus ke kantor untuk menghargai kerja kerasmu. Santai saja, semua bisa diatur. Bawa mereka duluan. Kalau nanti aku sudah ada waktu, aku akan kembali. Di sini. Masih ada urusan lama dunia biliar yang harus dibereskan. Baik. Berdiri yang lurus. Dingjun, sekali pegang stick, selamanya jadi hantu biliar. Kamu tidak akan punya akhir yang baik. Kamu kira kamu menang?
Hahaha. Kamu cuma menyeret kami ke dalam jurang kegelapan. Kamu sendiri juga tidak akan bisa kabur. Sampai detik ini, kalian masih menyalahkanku dan mengutukku? Tahukah kalian salah di mana? Sesungguhnya, keserakahan kalian yang menghancurkan keluarga ini. Ketamakan kalian adalah hantu biliar yang sesungguhnya. Harap tenang. Sekarang pembacaan putusan. Ding Sanshi, hukuman penjara 20 tahun. Chen Mei, hukuman penjara 18 tahun. Ding Xiaohui, hukuman penjara 20 tahun. Li Ruoxi, hukuman penjara 15 tahun. Hei Fei, hukuman penjara 25 tahun. Kelima terdakwa tak menyesal, tanpa keringanan. Bawa pergi. Aku tidak salah. Dengan alasan apa kalian memenjarakanku? Bawa pergi. Lepaskan aku. Dendam 10 tahun akhirnya usai. Perjalanan balasku akhirnya mencapai titik akhirnya. Dingjun, aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu saat kau lahir. Kamu bocah keparat. Selama kamu bisa mengembalikan Xiao Hui, aku akan menunggumu keluar dari penjara. Dari kecil jenius, besar tetap seorang jenius. Kamu, si jenius biliar. Kak Jun, Xiao Tong. Mulai sekarang, Yoyan, kita hidup hanya untuk cinta, bukan untuk kebencian. Kita mulai hidup baru kita. Yo Xiao Tong, si kutu buku kecil. Sekarang sudah lulus S3, masuk Akademi Sains Tiongkok. Junga, lihat. Bagaimana baju penelitiku ini? HM. Yoyan buka bengkel, bisnisnya laris manis. Aku pamit dari dunia biliar, sekarang mengelola perusahaan kecil. Jun, kau akhirnya benar-benar bisa keluar dari penjara kecil itu. Master, apa maksudmu? Selama 10 tahun di penjara, hatimu selalu dipenuhi dendam membara. Meski ragamu telah bebas dari penjara, tapi hatimu masih terkurung di dalamnya. Jangan. Keluar dari penjara hati, bukan dengan balas dendam yang manisnya sesaat, tapi tenang karena lepas benci. Itulah level tertinggi seorang master biliar. Benar, kurungan yang memenjara manusia bukanlah materi fisik. Aku, Ding Jun, bahkan jadi hantu pun takkan melepaskanmu. Melainkan nafsu manusia itu sendiri. Biliar itu santai, tapi dikotori oknum tak bertanggung jawab. Jadi kacau. Tanpa judi, meja biliar kembali bersih. Ke alam yang bersih dan terang benderang.